Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 18 November 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 3 ayat 35. Dikatakan demikian: Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemajuan zaman yang semakin canggih dan cepat saat ini membuat manusia semakin menjadi orang yang individualis. Padahal kita tahu bahwa berdasarkan budaya Timur, hidup bersosialisasi dan bersaudara sangatlah kental. Siapapun bisa jadi teman ataupun saudara bagi kita tanpa memandang suku, ras, agama, dan bahkan hubungan darah sekalipun. Daud sebagai raja yang besar di dalam sejarah Alkitab memandang seluruh rakyatnya dengan cara yang sama, memberkati dan menikmati perjamuan makan bersama. Ia memandang setiap rakyatnya adalah saudaranya, meski bukan satu darah. Di dalam teks kita hari ini juga diperlihatkan pula oleh Yesus bahwa siapapun orangnya itu adalah saudara. Bagi Yesus, persaudaraan tidak hanya didasarkan kepada hubungan darah atau keluarga, tetapi pada keimanan kepada Allah dan pelaksanaan firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila melihat kondisi pada masa sekarang ini, kadang kontras dengan apa yang dilakukan dan diperlihatkan oleh Daud dan Yesus. Sekarang yang disebut sebagai saudara itu adalah benar-benar terbatas hanya pada hubungan darah, kekerabatan, kesamaan suku, ras, dan lain-lain. Sudah barang tentu kondisi ini harus segera dipulihkan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun harus menganggap siapapun saudara bagi kita. Saudara-saudara kita adalah mereka yang memiliki beraneka pandangan, perbedaan bahkan yang tidak menguntungkan atau berselisih dengan kita pun adalah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saudara satu sama lain berarti melaksanakan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tuntun dan ajar kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Kiranya oleh kasih karunia-Mu memampukan kami untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, hidup benar dan taat di jalan kebenaran-Mu. Beri kami pemahaman bahwa setiap orang percaya dan setia melakukan kehendak Tuhan adalah bersaudara satu dengan yang lain di dalam satu keluarga, yaitu keluarga Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang masih kecil, anak-anak sekolah, mahasiswa, para pekerja, orang tua, para lansia, dan hamba-hamba Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa-bangsa di dunia supaya memiliki kesatuan visi dan misi untuk mewujudkan perdamaian dunia, meniadakan perang antar bangsa, dan memajukan kondisi perekonomian dunia. Berkati utamanya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua kabinetnya serta
lembaga-lembaga tinggi negara, baik yang di pusat maupun di daerah, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja sama, bersinergi, dan mampu mengatasi berbagai krisis yang saat ini terjadi, terutama krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan dampak pandemi COVID-19 dan krisis-krisis lain yang ditimbulkan oleh bencana alam. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.